isunya tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan memang PR saya dengan Bu Nelly, karena memang di beberapa karya seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangan juga tidak sesuai dengan kondisi realnya. Artinya dilaporkan seolah untung bertahun-tahun, padahal cash flow-nya tidak pernah positif sebenarnya. Nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan. Nah kita sedang investigasi soal tadi Waskita. Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini real? Apa jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak real? Kita akan lihat apabila memang ada unsur pidana di dalam laporan keuangan, fraud, ya kita bisa lakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan itu. Nah kita ke depan akan mulai lakukan ini. Saya sudah lapor dengan Pak Ketua BPKP. Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, ya kita bisa lakukan tindakan yang tegas dengan kerangka governance yang ada. Karena kita juga memberi efek jerah, jangan sampai manajemen ini kemudian melaporkan laporan keuangan yang overstated, mereka selesai, quit at the charge, tapi kemudian perusahaannya ternyata bangkrut setelahnya. Nah ini kan lucu gitu, seolah quit at the charge, tapi kemudian perusahaannya bangkrut. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Hari ini kita ngobrol soal manipulasi laporan keuangan. Yang ini lagi rame diberitakan oleh media. Kebetulan yang membocorkan atau yang menyampaikan informasi adalah orang di Kementerian BUMN sendiri terkait dengan laporan Waskita Karya. Nah bersama kita ada Ade Irawan, Direktur Utama Visi Integritas. Apa kabar, Dek? Baik, bro. Lagi sehat atau lagi kurang sehat? Ya, di pertengahan itu. Ya, Dek. Sama seperti kesehatan laporan keuangan. Ya, ini kita lagi ngomongin soal laporan keuangan yang dimanipulasi. Ini masalah baru atau masalah klasik? Ya, ini masalah klasik ya. Kalau BUMN bukan cuma Waskita dan Wijaya Karya ya. Sebelum-sebelumnya juga cukup banyak. Yang paling menghebohkan kan Garuda gitu. Yang Garuda, yang dianggap mencatatkan keuntungan. Iya, keuntungan. Tadinya rugi, tiba-tiba keuntungannya melonjak gitu ya. Dan sebelum-sebelumnya juga banyak BUMN yang diduga melakukan hal yang sama ya, misalnya Kimia Farma atau PT Timah gitu ya. Dan ini juga bukan cuma terjadi di Indonesia gitu ya, juga terjadi di negara-negara yang lain gitu ya. Kita tahu misalnya kasus yang punya pengaruh di ekonomi dunia seperti Enron gitu ya. Itu juga skandalnya dimulai dari skandal pelaporan keuangan. Kalau konteksnya Waskita ini kan BUMN. Nah, apakah perilaku seperti itu juga sebenarnya terjadi di perusahaan swasta? Kalau konteksnya Indonesia ya? Iya, kalau kita salah satu acuan kita kan misalnya laporan dari ACFE ya, misalnya Report to the Nation yang memang selalu mempublikasikan praktik fraud. Dan di antara kajian mereka. Ya, kajian mereka, dan itu terlihat bahwa praktik itu terjadi walaupun misalnya dibanding dua praktik fraud yang lain, misalnya korupsi dan penyalahgunaan aset, penyalahgunaan keuangan, penyalahgunaan atau manipulasi laporan keuangan memang ada di posisi yang paling bawah, walaupun nilai kerugiannya itu yang paling tinggi. Itu. Posisi paling bawah itu maksudnya kasus kejadiannya memang tidak sebanyak korupsi atau penyalahgunaan aset. Tapi di ACFE, paling tidak di ACFE 2022 juga diperlihatkan ada 4 utama sumber praktik fraud gitu ya. Dan salah satu sumber praktik fraud adalah divisi yang mengelola akuntansi, mengelola keuangan gitu ya. Yang menyusun laporan keuangan. Ya, gitu. Jadi memang praktik ini cukup rentan gitu. Nah, kalau ngomong soal manipulasi laporan keuangan, biasanya siapa yang terlibat sih? Iya, di internal tentu saja bagian dari bagian keuangan. Walaupun kalau ditanya apakah inisiatif diri sendiri gitu ya, atau kemudian ada tekanan atau dorongan dari pihak yang lain gitu ya, misalnya direksi gitu ya, atau pihak-pihak yang lain gitu. Dan menurut kami sih sepertinya kalau untuk kasus yang besar ya sistematis, kemungkinan tidak inisiatif sendiri, pasti didorong oleh pimpinannya gitu ya,
direksinya gitu ya. Apalagi di kasus-kasus yang sekarang muncul, ini kan di BUMN atau swasta, pengawasannya kan cukup ketat gitu ya. Mereka punya sistem audit internal, mereka juga punya auditor internal gitu ya. Lalu kemudian pemeriksaan juga bisa dilakukan oleh komisaris atau oleh direksi. Mestinya praktik-praktik manipulasi laporan keuangan macam ini nggak akan lolos mestinya ya. Mungkin mereka ya. nggak punya kapasitas membaca laporan keuangan. Walaupun mereka nggak punya kapasitas, taruhlah misalnya komisaris itu ya, mereka bisa hire orang kan untuk bantu dia untuk baca laporan keuangan begitu. Jadi nggak ada alasan begitu. Ya, yang kedua memang pihak eksternal gitu ya. Ini dalam hal ini auditor. KAP itu yang mengaudit. KAP kan mestinya ya sebagai auditor eksternal atau yang independen, dia mesti periksa dengan benar. Apalagi kan mereka punya standar etika, standar pemeriksaan gitu. Bukan kemudian mengikuti keinginan dari pihak yang diaudit itu ya. Atau bisa aja misalnya mereka lack of capacity, tapi kan kecil kemungkinannya mereka lack of capacity gitu ya. Ada yang paling besar justru yang mereka mengikuti kemauan dari si perusahaan. Itu karena KAP-nya dibayar oleh perusahaan itu sehingga mereka jadi tidak independen atau bagaimana? Iya, ada standar etika yang dibuat oleh, kalau di Indonesia kan ada Ikatan Akuntan Publik Indonesia, mereka buat standar etika. Lalu kemudian juga ada undang-undang terkait dengan akuntan publik, itu clear lah ya, soal independensi, soal integritas itu ya, juga termasuk larangan menerima hadiah dan sebagainya sudah ada gitu ya. Mestinya pagar-pagar itu cukup memadai bagi akuntan untuk berlaku ya secara profesional, merujuk pada standar yang sudah dikeluarkan oleh induk profesi mereka begitu ya. Jadi ya kalau soal independensi atau karena dia dibayar, mestinya ya secara normatif mestinya enggak gitu ya, walaupun karena semuanya juga begitu model bisnisnya. Iya semuanya begitu gitu ya. Ini ya bisa dua itu tadi, bisa karena ia tidak mampu membaca gitu ya, tapi nggak mungkin gitu ya, atau ya memang karena pengaruh quote unquote kan. Kalau bayar normal kan mestinya nggak ada masalah gitu ya. Misalnya memang ditekan atau diminta atau dikasih suap oleh mereka yang diaudit gitu ya, dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan ini bukan konteks nasional aja. Kalau lihat websitenya IAPI kan banyak juga auditor gitu ya yang kena sanksi. Artinya mereka pengawasannya juga jalan gitu ya. Dan dalam konteks ini bukan cuma di nasional ya. Kita tahu Arthur Andersen ya, salah satu Big Five gitu ya. Dia ikut bahkan menjadi sutradara dalam kasusnya Enron gitu ya, yang pada akhirnya dibubarkan. Itu kan bukan soal independensi kan gitu ya. Ini bagian dari mereka sendiri sudah menjadi bagian dari siklus fraud ya. Betul. Mereka udah kayak model gatekeeper lah kalau dalam konteks pencucian uang gitu ya, menjadi bagian dari rantai masalah gitu ya. Jadi walaupun kemudian ini juga bisa menjadi catatan ya untuk kemudian ya memastikan agar auditor ini atau KAP ini bisa berlaku dengan jujur, independen gitu ya, dan profesional gitu ya. Mereka takut kehilangan uang mungkin, sehingga ya udahlah kita cincai aja buat laporannya sesuai dengan keinginan klien misalnya. Ya mungkin aja ya, ada motif internal, ada juga eksternal ya. Tapi ya kemungkinan ya ketika mereka menggadaikan ya profesionalismenya, menggadaikan etikanya, ya pengaruh uang pasti cukup besar gitu ya. Ya mestinya kan mereka sebagai garda terdepan untuk kepentingan publik gitu ya, bahkan untuk kepentingan negara, ya bisa berlaku. Mestinya ya memastikan agar laporan yang mereka audit ini ya benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya gitu ya. Bukan mereka justru malah memoles, mereka malah menjustifikasi gitu ya. Dan mereka punya kewajiban dua setidaknya ya. Pertama, wajib menolak jika ada permintaan untuk memanipulasi. Iya. Karena itu bagian dari etika profesi. Iya. Yang kedua, wajib mengidentifikasi kalau ada fraud. Iya.
dalam kajian atau audit yang mereka lakukan. Iya. Bukan malah menutupi, menjadikannya menjadi baik dan akhirnya secara keseluruhan dianggap perusahaan itu sehat, Betul, iya. menguntungkan. Begitu. Ya, itu krusialnya peran KAP, peran auditor, karena laporannya ini jadikan rujukan orang untuk membuat keputusan. Nah ini kan kita ngomong dampak nanti ya, dampak dari laporan keuangan yang dipoles. Tapi kita akan ngomong dulu soal KAP-nya. Kasus Garuda itu melibatkan KAP. Ya. Kasus yang sekarang Jiwasraya juga. Yang ya. sekarang juga kabarnya melibatkan KAP. Sedang dicek. Sedang diperiksa. Ya. Ini kenapa kok sepertinya nggak jera? Apa sanksinya kurang, tidak tegas, atau memang ada loopholes yang dimanfaatkan oleh mereka sehingga praktek itu tetap berjalan? Ya, kombinasi banyak faktor lah ya. Pertama kalau dilihat dari normatif aturannya cukup bagus gitu ya. Ada sanksi administrasi, ada sanksi ini Undang-Undang Nomor 5 pidana, tahun ya, 2011 betul, gitu ya. Walaupun kemudian kalau kita lihat sanksi yang ada sekarang, umumnya administrasi, paling banter pembukuan izin gitu ya dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Dan ya saya kira dalam rumusan kejahatan manapun ketika sanksi lemah ini kan juga men-trigger orang untuk melakukan ya hal yang karena nggak ada efek jera begitu ya. Yang kedua ya bisa juga terkait dengan pengawasan gitu ya untuk memastikan agar auditor-auditor ini memang bisa berlaku independen, profesional seperti kode etik yang sudah disusun begitu ya, sehingga tidak ada lagi praktik-praktik seperti ini. Karena kalau kita misalnya bercermin di Amerika ya, mereka sejak awal tahun 90-an kalau tidak salah ya, karena banyak praktik fraud di laporan keuangan, mereka menerbitkan KOSO ya gitu ya, yang salah satunya melahirkan audit internal. Tapi kemudian ternyata muncul kasus Enron, lalu kemudian muncul SOC ya, Sarbanes-Oxley. Ini aturan yang memastikan agar laporan keuangan benar-benar lebih detail begitu ya, dan sanksinya juga cukup keras. Nah di kita kan masih belum Jadi ada kasus, ada kejadian, tapi tidak direspon dengan perbaikan regulasi, itu yang terjadi di kita sepertinya. Ya, mestinya beberapa kasus ini dijadikan sebagai bahan rujukan gitu ya untuk melakukan perbaikan terutama dari sisi regulasi termasuk sisi pengawasan dan sanksi. Ketika KAP melakukan atau terlibat dalam praktek manipulasi laporan keuangan, itu kan pidana sebenarnya. Betul, pidana. Bahkan sebenarnya mestinya pihak yang menggunakan laporan keuangan yang salah bisa nuntut mestinya bisa nuntut KAP gitu. Misalnya ada perusahaan yang mereka audit investasinya bodong atau kemudian nggak jelas lah gitu, tapi kemudian dibuat baik gitu ya, sehingga orang mau investasi dan ternyata investasi ke perusahaan yang bodong. Itu kan membuat rugi orang yang investasi gitu ya, dan mestinya bisa dituntut. KAP itu bisa jadi dan dilaporkan kepada penegak hukum. Betul. Di kita ada nggak kasus KAP karena ikut terlibat memanipulasi kemudian diproses hukum? Belum ya. Setahu saya yang ada di luar negeri ya, Ernst & Young yang harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan ya. Ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 itu kan kecil ya. Kecil gitu ya, dan tidak sebanding dengan misalnya kalau kita lihat di kasus-kasus fraud yang sama yang terjadi di Amerika misalnya. Mereka kan sampai jutaan dolar segala macam. Iya, itu dia bagian dari sanksi yang mestinya mesti dicek, karena ya sekali lagi ini bisa jadi ya karena dampaknya begitu luar biasa, kalau dibiarkan bahkan dampaknya bisa ke ekonomi nasional kan. Kita lihat kasus Lehman Brothers atau Enron itu mengerikan dampaknya gitu ya, gara-gara manipulasi laporan keuangan itu ya. Kalau dari kacamata perusahaan tertutup, karena kan biasanya yang lebih diawasi itu kan perusahaan terbuka ya, mengingat mereka sudah ada di bursa saham,
investornya begitu heterogen, dan ada kewajiban-kewajiban tertentu ya di dalam dalam aturan yang membuat mereka harus lebih transparan. Sementara kan kalau dari sisi jumlah, misalnya kasus Indonesia lah, yang tertutup itu kan pasti lebih banyak. Lebih banyak. Dan potensi manipulasinya juga besar. Ya. Nah ini implikasi kerugian pemerintahnya ada nggak kalau praktek-praktek ini berjalan? Kalau di internal ya pasti akan lebih banyak perusahaan-perusahaan tertutup ya pasti lebih banyak kepentingan internal mereka, walaupun sektor bisnis ya pasti juga akan mempengaruhi pemerintah gitu ya, misalnya terkait dengan pajak gitu ya. Kalau lihat modus-modus manipulasi laporan keuangan kan akan disesuaikan dengan siapa yang akan menggunakan laporan keuangan itu. Kalau yang akan menggunakan laporan keuangan itu adalah misalnya investor atau kreditor, biasanya akan overstate labanya, penjualannya, asetnya gitu ya. Supaya mereka tergiur. Dibuat ya. tinggi begitu ya. Tapi kalau kemudian yang akan menggunakan adalah instansi pemerintah gitu ya, terkait dengan pemajakan gitu ya, biasanya understate gitu ya. Pendapatan dibuat kecil, tapi kemudian utang gitu ya dibuat tinggi gitu. Jadi sebaliknya dari bahkan itu. Mungkin ada transaksi fiktif akhirnya ya. Betul, penyembunyian informasi biasanya jadi salah satu bagian dari praktik itu. Bahkan ada istilah financial shenanigan atau apa gitu ya. Bahasa Inggrisnya seperti itu, Pak Adnan. Ada 7 praktik manipulasi laporan keuangan ya, antara lain ya soal penyembunyian informasi. Ini kelemahannya karena ini kait kalau kita ngomong soal kerugian di pajak ya. Mungkin negara itu bisa debat lebih banyak kalau ada data laporan keuangan badan hukum yang tunggal. Jadi tidak bisa itu ada 2 bentuk laporan keuangan untuk tahun yang sama. Ya. Yang satu mengatakan rugi, yang satu mengatakan untung karena pembacanya berbeda gitu. Itu berarti kan datanya nggak tersentralisasi. Mestinya tunggal dong laporan keuangan, nggak bisa 2. Yang 2 itu yang kita sebut window dressing itu yang dilarang kan, gitu ya kan. Ini kan bagian dari manipulasi laporan itu yang. Nah mungkin nggak misalnya kebijakan itu akhirnya mendorong laporan keuangan itu menjadi sesuatu yang tersentral gitu ya. Maksudnya Dirjen Pajak pakai itu, investor juga pasti akan pakai itu. Yang lain-lain yang juga punya kebutuhan untuk mendapatkan informasi juga akan menggunakan data yang sama gitu. Jadi nggak ada 2 atau 3 jenis laporan keuangan yang berbeda. Ya memang nggak. Artinya kalau dari sisi pemerintah, Dirjen Pajak membuka akses itu gitu. Iya, itu poin yang bisa kita perdebatkan. Walaupun sebenarnya kan sekarang terutama perusahaan-perusahaan yang go public ya, mereka ya wajib. Ya kalau itu yang terbuka lagi-lagi kan kalau kita lihat jumlah yang eksis di Indonesia yang dapat kontrak dari pemerintah, ya itu kan tidak juga semuanya terbuka ya. Bahkan kalau kita lihat yang misalnya proyeknya mencapai triliunan, itu kadang-kadang juga bukan perusahaan terbuka, tapi perusahaan tertutup gitu. Nah di situ kan berarti misalnya kita khawatir kalau perusahaan-perusahaan ini berinteraksi dengan pemerintah untuk mendapatkan kontrak pelaksanaan proyek, ada kemungkinan suap itu ya kalau ini terjadi itu dibahasakan dengan istilah-istilah keuangan yang entertainment yang cost, mungkin dianggap menjadi normal gitu. Dan itu kan yang harus dideteksi sama auditor mestinya. Ya prinsipnya memang keterbukaan termasuk laporan keuangan mestinya didorong di semua entitas gitu ya. Kita juga punya aturan terkait dengan keterbukaan informasi publik begitu ya. Saya kira ya itu bisa kita diskusikan atau kita dorong, walaupun kemudian dalam aspek jangka pendek bisa aja pemerintah ketika mau berkontrak dengan perusahaan-perusahaan seperti itu mereka mesti share laporan keuangannya, mesti dicek bukan cuma formalitas saja apakah kemudian laporan keuangannya benar atau tidak begitu. Jadi ya laporan keuangannya mesti audited gitu ya. Itu yang mesti dipaksa. Bahkan sebenarnya di swasta pun ketika mereka berkontrak sekarang didorong permintaan soal laporan keuangan yang sudah diaudit. Itu kan yang akan menjadi dasar mereka untuk berbisnis. Bahkan
banyak perusahaan-perusahaan yang meminta ketika akan join, ya mereka bisa juga buat pemetaan risikonya, tapi termasuk bagian dari itu adalah meminta laporan keuangan gitu ya. Nah, jadi ya ini yang yang jangka pendek bisa didorong. Nah ini yang terakhir deh, soal investor ya. Investor ini kan kelompok yang mungkin sangat dirugikan ya dari praktek manipulasi laporan keuangan. Karena akhirnya mereka salah mengambil keputusan. Meskipun kerugiannya juga mungkin ada di direksi, ada di pasar juga ya, di marketnya gitu. Nah, mungkin nggak para calon investor ini dibekali satu pendekatan yang memungkinkan mereka kemudian bisa menganalisis bahwa perusahaan yang sebenarnya saya mau bidik untuk tempat investasi ini sebenarnya nggak sehat nih, karena saya tahu nih laporan keuangannya manipulatif gitu. Itu kemungkinan mereka melakukan itu bisa nggak, dan visi bisa nggak bantu juga gitu? Iya, idealnya memang dibuat semacam business risk assessment gitu ya. Sebelum memulai bisnis dipetakan dulu gitu ya. Misalnya mitranya masalah atau tidak gitu ya. Bahkan dalam ISO misalnya ISO 37001 ada proses due diligence ya, termasuk due diligence mitra bisnis itu ya. Jadi itu bagian dari business risk assessment. Jadi kita buat peta dulu risiko-risiko bisnisnya, termasuk yang penting dibaca kan laporan keuangannya gitu ya. Utangnya ada nggak gitu ya. Apakah kemudian perusahaannya sehat yang dicerminkan dari laporan keuangannya begitu. Kalaupun mereka punya klaim aset ya kita juga pernah ngecek gitu ya. Benar nggak ada klien-klien mereka aset di situ, benar nggak klaim mereka bahwa mereka punya istilahnya bukan agunan ya, orang-orang yang berutang ke mereka atau piutang gitu ya, ada nggak di situ, mestinya bisa dicek dan itu bisa dilakukan, dan Visi pernah melakukan praktek pemetaan seperti itu. Jadi kalau ada calon investor yang pengen tahu perusahaan yang akan ditarget dia menginvest itu bersih atau tidak, sehat atau enggak, tapi dia juga nggak bisa melakukannya sendiri, bisa menghubungi Visi Integritas ya? Iya, kita bisa buat dressingnya nggak ada gitu ya, jadi kelihatan dari windownya itu masa apa aja yang terang. Lebih terang benerang begitu, dan ya idealnya memang seperti itu supaya bisnisnya sehat, tidak tertipu di laporan-laporan keuangan yang gampang dimanipulasi gitu ya, seolah-olah sehat ternyata nggak sehat gitu. Nah, ini yang terakhir nih, tadi ngomong terakhir, ini yang paling terakhir. Sangat terakhir. Sangat terakhir. Nanti paling terakhir. Paling terakhir. Karena waskita itu balik lagi ke isu pertama tadi ya, waskita itu kan BUMN. Kira-kira apa yang bisa dilakukan nih sama Menteri BUMN atau jajarannya untuk mengantisipasi kasus-kasus ini tidak terjadi lagi, atau bahkan mungkin mereka punya inisiatif melakukan pemeriksaan ulang terhadap BUMN yang mengklaim mereka untung gitu. Ya. Kalau statementnya dari Wamen BUMN kan akan didorong restatement kan untuk waskita atau Jaya Karya gitu ya, dibuat laporan keuangan lagi gitu ya. Itu dalam konteks waskita dan Wika gitu ya, termasuk akan melaporkan auditornya ya begitu. Nah dalam konteks pencegahan sebenarnya tools sudah dimiliki oleh Kementerian BUMN gitu ya, mereka sudah dorong pastikan misalnya BUMN menerapkan ISO 37001 itu modal yang besar gitu, walaupun ya memang mesti dikapitalisasi supaya jangan cuma kelihatan secara formal dapat sertifikat gitu ya, tapi kemudian sistemnya tidak dijalankan gitu ya. Ini mesti dipush, mesti dipastikan, karena di sistem ini BUMN dipaksa ada pelatihan-pelatihan, mereka juga terus mengupdate pemetaan risiko, praktik penyuapannya begitu, lalu kemudian memperkuat WBS-nya begitu. Jadi itu yang coba dimaksimalkan. Selain itu mereka-mereka yang terlibat dalam praktik kecurangan, praktik fraud ya mestinya dibuat list gitu ya. Daftar hitam ya? Iya, daftar hitam yang mestinya tidak lagi dipakai, karena bisa aja dari sini nanti pindah ke tempat lain. Dan ini
setahu saya sempat diungkapkan juga oleh Menteri BUMN, mereka akan buat blacklist misalnya direksi atau komisaris yang terlibat dalam praktik fraud, wabil khusus praktik korupsi gitu ya. Dan ini juga ya. Kalau KAP-nya bisa nggak dibuat list begitu ya? Ya kalau itu kan tadi direksi ya. Ya dari sisi sanksi kan mereka sanksi dari profesi dan profesi ya, dan Kementerian Keuangan. Bisa aja Kementerian BUMN melis gitu ya KAP-KAP yang tidak direkomendasikan untuk dipakai lagi oleh BUMN untuk audit gitu ya. Bisa. Maksudnya di ban seumur hidup gitu. Jadi dia nggak bisa lagi beroperasi atau bertindak. Seperti Arthur Andersen, itu saya kira di regulasi sisi lain ya. Tapi kalaupun tidak ada aturan seperti itu, di Kementerian BUMN-nya misalnya dibuat untuk kepentingan internal dari mereka ya. Betul. Sebagai user KAP ya. Betul. Ini list yang tidak berintegritas itu ya. Karena kan terakhir auditor yang dipakai oleh Wika atau Waskita ini kan dia juga yang mengaudit Jiwasraya kalau tidak salah gitu ya. Jadi kalau mereka punya internal list, internal blacklist, dan itu bagus. Datanya lintas BUMN ya. Iya. Jadi bisa mereka gunakan. Paling tidak itu sebelum ada regulasi yang lebih kuat ya. Kalau di negara lain kan Arthur Andersen aja dibubarkan kan gara-gara Karena kalau acuannya mekanisme penyelesaian persoalannya diserahkan ke asosiasi profesi, kadang-kadang kan juga light ya sanksinya. Betul. Treatmentnya terhadap praktek-praktek semacam itu nggak keras gitu. Ya. Kayak kasus pengacara misalnya kan dia juga bagian dari asosiasi profesi ya. Iya. Itu kan sama. Yang pernah ditangkap KPK aja dan sudah selesai menjalani hukuman, sekarang aktif lagi sebagai pengacara. Iya. Dan ketika dia ditangkap itu kan saat dia membantu kliennya sebagai pengacara. Betul. Jadi memang butuh negara untuk masuk lebih dalam dan memberikan sanksi yang cukup tegas ya. Sehingga permainan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang fun, yang itu resikonya rendah dan akhirnya bisa dilakukan kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Iya, terutama pidananya lah ya. Karena yang sekarang dipakai kan cuma administratif aja gitu ya. Dan sanksinya juga rendah ya. Betul. Dari sisi denda. Rata-rata setahun kalaupun di freeze gitu ya atau dibekukan gitu ya. Seperti Garuda itu kan cuma 100 juta direksinya harus bayar. Iya. Atau ya cabut izin sih bisa sih, memungkinkan sebenarnya. Tapi apa kemudian dia masih bisa izin misalnya satu KAP dicabut tapi dia orangnya berpartner dengan yang lain lagi, yang baru lagi, dan itu kan percuma kalau mencabut izin kan. Ganti baju lagi aja kan. Mungkin termasuk juga mengejar ke pidana korporasi ya. Kalau KAP itu melakukannya secara sistemik gitu. Betul, dan sebenarnya dalam konteks negara juga bisa ke pidana korupsi karena kan misalnya yang mestinya dia bayar berapa tapi karena dimanipulasi akhirnya lebih rendah gitu ya. Ini kan potensi kerugian keuangan negara gitu ya yang diakibatkan. Apalagi karena BUMN ya. Betul. Ya itu yang mestinya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pemberian sanksi supaya memang auditor yang posisinya cukup krusial ini ya bisa berlaku integritasnya bisa makin kuat gitu. Oke Dek, thank you Dek untuk insight-nya. Sama-sama bro. Sahabat Integritas, demikian bincang-bincang kita dengan Ade Irawan, Direktur Utama Visi Integritas. Kita harus belajar dari pengalaman skandal yang telah terjadi untuk mengatur lebih ketat, membuat regulasi lebih baik ya dalam rangka mendeteksi praktek-praktek manipulasi laporan keuangan, fraud dan sebagainya. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh misalnya Amerika Serikat ya setelah berbagai skandal besar yang melibatkan juga KAP-KAP besar di sana itu terjadi. Nah, ini catatan pentingnya. Kita jumpa lagi di program Buka Kartu selanjutnya. Sampai jumpa.